kemarin kan aku sempet ada tawaran gitu kan, tawaran job kayak mau nggak kayak syuting action lagi gitu. Aku awalnya kayak ya udah aku coba gitu kan, tapi ternyata kemarin justru di calling lagi, malah aku yang lari-lari nggak mau gitu. Oh, oke sih. Parah sih. Padahal film action juga termasuk salah satu yang dirimu Hobi aku, hobi ya, iya, karena kan suka katanya juga Fighting gitu, ya aku demen suka. ya. Oke. And then apa yang bikin dirimu jadi kayak milih mundur gitu loh? Maksudnya nggak bukannya go ahead aja? Aku kan perfeksionis gitu. Dulu aku kayak fighting tuh aku kayak ngerasa jago banget gitu. Terus kayak di masa aku itu wanita yang suka fighting tuh salah satunya aku. Bahkan aku diadu sama yang bener-bener atlet ya. Malah dia kaget katanya aku bisa ngimbangin yang bener-bener atlet gitu. Tapi aku ngerasa belum perfect gitu. Akhirnya aku yang ya udahlah aku mundur aja kayak gitu. Pengen menghasilkan sesuatu yang kayak dilihat orang tuh wah bagus gitu, jadi kayak penonton tuh nggak kecewa gitu. Tiap main FTV, cuma FTV ya, tapi dia selalu rating gitu. Jadi pas aku menghasilkan sesuatu terus itu mengecewakan, buat aku aja mengecewakan, terus buat penonton juga nggak bagus, aku nggak suka. Oke, so nomor 1. Lebih enteng perasaannya. Oke. Lebih enteng berarti belum sepenuhnya enteng. Iya. Apa yang masih tersisa? Ya itu aku bingung juga, trauma syuting itu kesel aja. Semua rasa kesal ini bersediakah dilepaskan? Oke. Oke, apa yang tersisa ketika ingat lagi? Masih ada rasanya atau kalau dari 1 sampai 100, 100 itu intensitasnya tinggi, 0 itu kosong sama sekali. Dirimu di skala berapa sekarang? Kalau dicek lagi, nginget itu di skala berapa? Kayaknya 80 ya. Masih kenceng berarti. 80% kosong, Iya, sisa 20% yang tersisa. 20%. Oke. Enakan. Aku nggak tahu berapa persennya lebih enak dari tadi. Oke. Dari yang tadi. Gak apa-apa kalau ini tema besar, emang kadang-kadang kayak intensitasnya banyak. Aku bisa senyum loh. Beneran, ini aku bisa senyum menginget itu. Oke. Ada rasa yang gak enak lagi ya? Atau udah sepenuhnya kayak clear out, kayak oke. Ya, shit happens, kejadian mungkin ada di masa lalu. Bukan berarti kita harus hidup terus-menerus dengan itu. Tapi kenapa itu ada ya? Ya memang. Kayak nggak sadar. Ya karena intens buat kita kan. Kayak gitu. Maka itu yang kayak jadi memori yang ke-recall terus di bawah sadar kita. Mungkin dirimu nggak inget kalau nggak ditanyain ini tadi. Iya Ya benar. kan? Begitu ditanya, apa yang ngerasain ini, kenapa ini nyangkut, ngetek situ. Karena memori itu ada di, emosinya, itu bawa memorinya. Nah itu yang jadi kayak kita telusurin, kita mesti buang semuanya. Jadi kayak baru totally clean dengan semua kejadian di masa lalu, kayak suddenly itu udah gak penting lagi sama sekali buat kita. Iya sih, kan kalau secara pemikiran aku udah ya udahlah Betul, gitu. soal rasa lain. Tapi kok dirasa masih ngeganjal, segitu ya? Yes, itulah emosi kadang-kadang kayak masih kesimpan tanpa kita sadarin, kebawa terus gitu. Sampai kita benar-benar kayak ya beresin dengan cara ini baru bisa hilang. Kalau enggak ya masih terus. Itu aja tadi berkali-kali kan. Karena kayak, aduh gue gak ikhlas, ada banyak syaratnya tuh. Karena begini. Iya, dan sekarang tuh aku paling takut emang disakitin. Kayak aku paling takut dikecewain gitu. Ya udah. Terus sekarang ketika ingat itu semua gimana? Ingat itu aku udah oke. Aku ngerasa udah nggak terlalu beban gitu. Oke, berarti masih ada bebannya.
lebih nyaman sih, dia lebih tentram, Oke. lebih damai. Nggak apa-apa kayak gitu karena emosi emang kayak kita harus lepasin semuanya. Cek lagi. Oh my god, ini dalam banget 15 tahun. Mungkin ini emosi dari kecil juga lagi ya. Ya coba diperiksa apa yang tersisa. Oh, mungkin aku pernah ngerasa bersalah juga sih kayaknya sama almarhum nenek aku. Aku tuh dulu pernah lihat almarhum nenekku kecewa banget sama aku karena kenakalan anak-anak aku masih kecil gitu. Kan namanya anak-anak ya, kira-kira kalau nenekmu sekarang hari ini bareng sama kamu, kira-kira dia akan bilang, udah kamu simpen aja tuh rasa bersalahmu, atau berbahagialah. Pasti berbahagia. Oke. Enteng, nyaman, bener ternyata itu pengharapan itu. Oh, ternyata ya aku memendam itu. Ya tapi bener loh, lega. Ternyata pengharapan itu. Ayo. Kok bisa gitu ya? Hah? Ya iyalah. Ketemu, kok bisa gitu? Makanya aku bilang mesti ditelusurin semuanya, tapi ya kayak gitu, itu mesti di crackdown dulu satu-satu, baru ketemu yang di titiknya terakhir yang itu. Gitu. Iya, ada kayak yang Garis kecabut, batasnya ya. kayak tak gitu, bener. Pas bilang pengharapan terhadap kayak sosok laki-laki itu, aku langsung yang gitu, kayak yang ada yang hilang gitu, ada yang kecabut, ngerasa lega, bener-bener lega. Jadi kayak ini beban berat di sini nih, yang kayak dari dulu dirasain, dari kemarin aku kayak tiba-tiba tuh plong. Oke. Bener-bener. Yang bertahun-tahun kesimpan. Bertahun-tahun kesimpan, ternyata itu ya. Udah berapa tahun disimpan, Bu? Banyak, ratusan tahun deh. Ratusan tahun. Aku lebih happy. Aku lebih plong, dan aku jadi tahu ternyata beban terbesar dalam hidup aku tuh aku berharap ketemu cowok setia seperti Pangeran. Kadang-kadang kan ketika banyak bawain acara di FTV segala macam. Ke bawah ternyata, ke bawah. Karakternya nggak keluar gitu. Aku harus lebih bisa mengontrol emosi, lebih bisa mengontrol apa yang aku rasakan, apa yang aku pikirkan. Karena sesuatu yang dari luar itu ya cuma kita yang bisa ngebentenginnya ya. Bahasa bawah sadar, emosi masih mau dikontrol. Tapi nggak apa-apa, emosi itu boleh dikendalikan, dikontrol. Karena kadang kalau emosi muncul itu jangan langsung kita kayak mikir buat ngelepasin, tapi kontrol dulu, kendalikan dulu, pendam dulu, redam dulu sebentar, tapi jangan lama-lama. Ya kalau nanti tahu-tahu udah lewat 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun masih disimpan. Nah itu yang jangan ya. Masih cabi nggak? Lumayan lah.